Selamat siang, apa kabar Indonesia? Senin 25 Februari 2024, Suara Pancasila kembali menyapa pemirsa dengan sajian berita-berita terkini dari penjuru tanah air. Baik pemirsa, untuk mengawal berita pada siang hari ini, kita awali dari Provinsi Bengkulu. Gubernur Rohidin serahkan bantuan korban kebakaran di Desa Talangara. Berikut liputannya. Guna memberikan dukungan moral kepada korban kebakaran di Desa Talangara, Kecamatan Malindemen, Kabupaten Mukomuko, Gubernur Rohidin Mersya mengunjungi korban pada Jumat 23 Februari 2024. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Rohidin memberikan bantuan uang tunai serta sembako kepada korban kebakaran guna dapat meringankan musibah yang dialami. Sementara itu, Halim, 61 tahun, korban kebakaran sangat berterima kasih kepada Gubernur Rohidin atas bantuan yang telah diberikan. Di sisi lain, Kepala Desa Talangara Kecamatan Malindemen, Kabupaten Mukomuko Buhari, 59 tahun, sangat mengapresiasi bantuan yang telah diberikan Gubernur. Dari Kabupaten Bengkulu, Kusdianto melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Musirawas. Kapolres Musirawas perintahkan jajarannya kawal tuntas pleno terakhir di 2 PPK. Berikut liputannya. Guna meningkatkan keamanan dan kelancaran proses rekapitulasi pleno pemilu 2024 di PPK Kecamatan di wilayah hukum Polres Musirawas, Kapolres Musirawas AKBP Andi Supriyadi memerintahkan sekaligus menerjunkan Opsnal Satreskrim dan Satsamapta Polres Musirawas yang membackup pelaksanaan pleno ke PPK Tuan Negeri. Selain itu, hal yang sama juga dilakukan oleh Opsnal Sat Narkoba dan Satsamapta Polres Musirawas yang membackup pelaksanaan pleno di PPK Muara Lakitan. Hal tersebut dibenarkan Kapolres Musirawas AKBP Andi Supriyadi yang didamping oleh Kasih Humas AKP Herdiansa saat dikonfirmasi pada Jumat 23 Februari 2024. Kapolres memastikan hingga saat ini seluruh tahapan pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Musirawas berjalan lancar, di mana hasil pleno di setiap PPK Kecamatan hampir rampung. Dari Kabupaten Musirawas, Sofian Alihandoko melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Banyuasin. Tekan laju inflasi, pemerintahan Kabupaten Banyuasin terus gelar operasi pasar. Berikut liputannya. Terus konsisten dalam upaya menekan laju inflasi daerah, pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar operasi pasar murah berupa paket murah bahan pokok yang dilaksanakan di Desa Tulu Betung, Kecamatan Pulau Rimau pada Jumat 23 Februari 2024. Dalam kesepakatan ini, PJ Bupati Banyuasin Hanis Rustam mengatakan bahwa operasi pasar murah akan digelar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin, bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah daerah dalam membantu meringankan beban masyarakat dikarenakan harga bahan pokok yang melonjak tinggi. Operasi pasar murah yang terus digelar adalah salah satu upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mengendalikan perekonomian masyarakat dan menekan inflasi daerah. Dari Kabupaten Banyuasin, Jaka Pancasona melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Kota Palembang. Kapolda Sumatera Selatan menghadiri penandatanganan kerjasama dengan instansi Proja Pembinaan Samsat. Berikut liputannya. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Rahmat Wibowo bersama Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menghadiri penandatanganan kerjasama dengan instansi terkait. Proja Pembinaan Samsat kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Arista Palembang pada Kamis 22 Februari 2024. Saat dimintai keterangan, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, hari ini di Palembang kita melaksanakan rakor pimpinan Samsat seluruh Indonesia yang dilaksanakan daring maupun secara fisik di sini, ujarnya. Ada beberapa Samsat daerah hadir di Palembang. Kita menindaklanjuti rakor pada 11 Januari tahun 2024 di Bandung, di mana di Bandung kita bisa menghasilkan 5 kesepakatan rekomendasi terkait pelaksanaan kesamsatan di Indonesia. Mulai dari validitas data yang mana kita akan membangun data yang valid, kita akan sinergikan kemudian peningkatan pelayanan kesamsatan di seluruh Indonesia. Dari Kota Palembang, Susanto melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Rokan Hilir. Pasca pemilu, harga bahan pokok di Rokan Hilir beranjak naik. Berikut liputannya. Usai pemilu 2024, harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Datuk Rubiah Bagan Siapi-api.
Kabupaten Rokan Hilir mengalami kenaikan dan kelangkaan pada minyak curah pasca perayaan Imlek dan pemilu 2024 mengalami fluktuasi kenaikan yang cukup signifikan yang dirasakan oleh masyarakat. Kabid Pengembangan dan Perdagangan Disperindak Rokan Hilir Delta Norantika mengatakan, saat ini masyarakat cukup terdampak akibat fluktuasi harga bahan pokok yang mengalami kenaikan. Berdasarkan pemantauan di Pasar Datuk Rubiah, Bagan Siapi-Api, kenaikan cukup tinggi datang dari komoditi daging ayam yang saat ini mencapai Rp45.000 per kilogram, yang dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Hal ini disebabkan terputusnya pasokan daging ayam yang didapat dari wilayah Duri mengharuskan pemasok pendapatan daging ayam dari Sumatera Barat. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Aulia Sidik melaporkan. Ikuti terus berita-berita terkini dari Suara Pancasila dengan mengakses https://suarapancasila.id. Saya Indah Lestari, beserta rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang.